Gue gak diajak Oma, bahkan itu depan apartemen gue. Iya nanti nextnya lu diajak. Mobil-mobil sport gue kan parkirnya di Sunburst. Boro. Kau, boleh kau? Halo jangan nunduk, kau ya. Oke ya. Sehat Oma. Sehat, lu sehat ya? Oke bro. Iya, gak ada Ayu, gak ada pertanyaan built in ya? Gak ada. Judul ya, kita baca judul dulu untuk hari ini karena judulnya adalah Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gue tadi pas lihat bintang tamu masuk, gue lihat ini, itu Ruben, kok dia nggak nomor gue? Iya. Lu bener-bener satu generasi sama dia, Bor. Ini gue tua setahun doang sih sama dia. Tua setahun. Kalau gue itu nggak beda. Beda. Tapi nongkrong bareng. Nongkrong bareng. Oh. Cuma kalau dia nongkrong gue selonjoran beda ya. Beda. Kita panggil langsung ini dia, Raden Raka. Cuma aja, ini om aku ya, kenalin ya, ini om aku. Jadi buat penggemar-penggemar Raden apa namanya? Wow, dia bawa penggemar. Oh iya. Jadi memang manis. Kayak gini dong. Mana? Nggak ada yang nonton lu. Ya, orang penggemar gua mama semua kan masak siang. Jadi hari ini kita ada Raden Raka dan ada Pak Raden ya. Om aku suka ngeguyon. Om, kira aku bapak sama anak tadi. Oh enggak iya. Oh bapak barangan orang masih gadis gini. Enggak cuma jago acting, Raden Raka juga bisa mengaji. Masya Ini tayangannya Allah. dulu ini dia. Raden tuh dulu pernah sempat mondok juga ya? Aku sempat mondok waktu aku kelas 7 sama kelas 8 di Jepara. Nama pondok pesantren itu Pondok Pesantren Darul Falah Silat. Masya Allah, berapa tahun di sana? Di sana aku 2 tahun, setelah 2 tahun lulus, kebetulan waktu itu lagi zaman Covid, jadi pindah ke Bogor, aku lanjut boarding school di Bogor. Gimana sih rasanya? Kan aku sama Kak Ruben belum pernah menikmati rasanya mondok ya. Iya. Nah kamu mondok 2 tahun, pisah dari keluarga, belajar agama, fokus, tuh rasanya gimana? Mondok itu seru sih, jadi ngelatih diri kita untuk disiplin sama taat sama peraturan dan jauh lebih mengenal agama Islam dan aturan-aturan dan lain-lain. Wow, 2 tahun ya? 2 tahun. Ini 6 tahun. 6 Iya, tahun? Iya. Banyak. SD lu 6 tahun. Iya SD 6 tahun. Iya kan tuh, otakku udah jelek aja lu. 6 tahun. Bukan jelek Oma, kadang kan kita punya rasa was-was. Tapi kita juga mau ngeliat dong, kita mau lihat video Raden Raka mengaji pas masih di pesantren. Aku punya tayangannya ini dia. Raden, itu kan... Lo keluar deh, berisik, keluar. Itu kan ada videonya pas kamu masih mondok ya? Itu Ya. kan masih bisa dibilang usianya se-Ruben sekarang ya? Ya. Oh nggak beda jauh umurnya? Nggak beda Kamu jauh. umur berapa sih sekarang? Aku sekarang umur 19. Oh aku 20, Emang dia 19, gue 20. Iya, lo Bedanya kan 20 tahun beda apa yang setahun. umur 20 tahun? Iya. Nah kalau ini 22, nih dia umurnya 22 bedanya. Wendy, ini Raden. Halo. Iya, ini Raden Gatot Kaca ya. Tapi waktu itu tuh kamu mondok, kamu kepengenan sendiri atau memang orang tua yang nyaranin? Sebenarnya Orang tua sih ya. Dia Raden. Oh, bapak, siapanya? Rame amat. nggak Ntar sebenarnya lama-lama Wendy nambah-nambah ini yang coklat, lama-lama totok tergusur. sebenarnya kalau dari aku sendiri awalnya pengen masuk SMP biasa bareng teman-teman aku, tapi papa menganjurkan mungkin pesantren lebih baik biar aku bisa mengenal agama Islam jauh lebih deep dan Tuh manggil orang tuanya papa, keren. Lah emang kenapa? Enggak maksud gue gini, dia kan ajarin sama orang tuanya untuk mondok ya kan. Iya. Lu dari kecil lu main lipstiknya sama orang tua lu gak ada yang marah ya. Enggak dia gak benahin loh En.
bedain mamanya make up. Nata Wendy. Nata, Gue kan emang dari awal bantu, kecil kan. Dari kecil kan gue dulu sempat kecil. Iya, semua juga dia gitu. kecil. Juga gitu. Katanya banyak mengalami perubahan setelah kamu dari pesantren. Perubahannya paling sih Disiplin. karena kan di pesantren kan kita benar-benar tanggung jawab sama diri kita sendiri ya. Ya. Ustadz tuh paling cuma kayak kewajibannya cuma bangunin kita sholat tahajud, sholat subuh dan lain-lain. Sisanya kita nyuci baju sendiri, makan pun harus ngantri agak panjang dan ya lebih ke menjaga diri sendiri sih akhirnya. Makanan tuh mesti ngantri. Kalau lu mungkin lu tidur di kantin kali ya. Lu nggak mau ngantri. Lu pasti nggak mau ngantri ya kan? Lu pasti nggak mau ngantri kan? Iyalah, gua tahu lu. Pasti dia cari kamarnya deket dapur kalau dia. Pasti. Kamu berarti berapa lama? Di pesantren berapa lama? Aku pesantren itu di Jepara 2 tahun setengah kurang lebih. Aku pindah ke Bogor tuh Covid tuh kelas 8 semester 2 pas mau kelulusan kelas 9. Benar, ke Jepara ke pesantren lo bikin mebel ke Jepara. Salah jurusan lah. Nih gua nggak tahu nih kalian berdua ada apa sebelum gua datang. Kayaknya dari tadi nggak ada apa-apa Wendy, nggak ada apa-apa. Dari tadi kayak serang-serangan terus. Nggak ada, Itu nggak mah ada biasa. biasa. Karena aku orang nggak ada Ayu, aku bingung aku memilih kamu atau kamu. Aku Nggak ada. Kita mau minta untuk Raden Raka untuk membaca surah Al-Quran Al-Kahfi ya. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Masya Allah. Jadi sekarang sampai hari ini kamu udah hafal berapa juz deh? Dulu aku sempat ngapalin Al-Quran, tapi kan kalau hafalan Al-Quran itu kan harus diulang-ulang terus tiap hari ya. Konsisten ya. Fokus dan komitmen Fokus ya. komitmen. Jadi karena waktu itu aku kurang konsisten, jadi sekarang paling juz 29 sama juz 30 doang. Oke. Nah, jadi aktor muda membuat Raden Raka kebanjiran banyak fans. Aku punya tayangannya, ini dia. Kita tuh masih punya fans gak sih Wendy? Hah? Masih punya fans gak sih kita? Udah tua kali. Kalau dulu zaman-zaman muda mau ada ya. Aku pengen ada yang bawa-bawa Oh, itu buat iya, dia gitu iya, loh. iya, Iya. Bikin gathering kayak Tapi gitu. gue lagi bingung deh. Gue posting Instagram, gue posting TikTok. Misalnya gue hari ini gue post kan kalau misalnya orang komen itu kan biasanya komen relate sama postingannya ya. Iya. Iya kan misalnya gue posting berdua sama Ruben Nah. gitu kan. Postingannya komennya kan relate gitu. Nah. Gue dari minggu kemarin kayaknya orang komen gak ada yang relate dah. Isinya THR, minta THR semuanya. Ya. Relate itu justru relate. Itu Makin kan sama- dekat nih. Enggak, bukan sama foto tapi sama suasana Makanya dia. gue kagum lu bisa jualan di TikTok, di gitu-gitu. Kok Ya. gue isinya kenapa orang THR semua ya? Ya udah, nanti kasih tahu lagi. Pokoknya sampai nanti lebaran kalian itu, sampai lebaran nanti kolom komentarnya ke Kak Igun itu terus sayang ya. THR terus. Ya. Lo juga mancing. Lihat senyumnya lo. Biasanya kalau ada fans ngapain aja sih? Biasanya kalau ada fans paling aku kalau sempet aku ngobrol-ngobrol sama mereka Ya. atau mungkin biasanya minta foto terus aku nanya kalian dari mana pulangnya naik apa karena kan pasti Kita kurang nanya kali sama fans. Jadi kalau dia rajin nanya. Gua mau nanya, ntar takut ujung-ujungnya THR, Mak. Oke,
Jadi kamu sendiri yang ngebangun itu juga gitu ya. Jadi berarti mereka jadi kayak nggak berjarak deket. Iya, karena kan balik lagi tanpa adanya dukungan mereka, aku nggak bakal sampai di titik ini sampai. Ini kalau dress code kamu yang emang suka baju warna coklat ya? Dress code kalau nggak salah ada yang nentuin juga ya. Tapi Bukan aku bikin dia. pilihan ada warna hitam atau warna coklat sampai akhirnya. Emang lo? Enggak, gue pikir dia pulang pramuka dia kemarin. Nah mereka kalau disuruh untuk pramuka. Berarti aku bisa ya jadi fans kamu. Aku kan coklat bajunya kan. Ini juga nih ada coklat-coklat. Juga ada coklat-coklat. Oke, kita coba reka mohon adegan maaf, ya. Sebelum mereka adegan, Mbak agak kayak sedikit. Yang ujung mau jatuh tuh kayaknya. Ceritanya, kita coba reka adegan yuk. Ceritanya Raden Raka lagi break syuting, terus disamperin oleh fansnya untuk minta foto dan ada yang ngasih hadiah. Nggak lama datanglah artis Igun dan manajernya Wendy. Igun marah ke Wendy karena fansnya nggak ada yang datang. Wendy sebagai manajer mencoba menenangkan Igun. Igun malah sinis dan jelek-jelekin Raka di depan fansnya. Gak lama datanglah 2 orang fans Igun sambil bawa rantang. Maoni sama Juwita. Igun pun marah-marah dan mengusir semuanya di lokasi syuting. Yuk, cari kelucuan sendiri. Siap ya? Raka di sini. Oke, boleh. Kamera, action. Suatu cerita ketika Raden Raka lagi break syuting, lalu datanglah para fanbase-nya untuk meminta foto dan memberikan hadiah sama Raka. Halo. Semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Kalian pada mokel pasti ya. Oh, pokoknya mulut nasi padang. Tak lama datanglah artis Igun dan manajernya yang kesal melihat. Apa lagi, Gun? Apa? Ma Wendy. Semua manajer lupa. Lama-lama gue gedek deh ngeliat artis baru itu. Kenapa? Gue nggak suka aja kalau ruang makeup gue bareng sama fans-fansnya gitu. Lo nggak boleh sirik, tapi gue lihat tebel juga, Gun. Apanya tebal? Bibir lu. Baru kali ini nih. Ya kan? Lihat dari dekat. Apalagi kalau lu berdiri ada bayangan, Wen. Kayak Donald Bebek. Di putih, ada putih di putih. Ini. Igun pun marah karena tidak ada fansnya yang datang. Bisa nggak sih bayar figuran aja buat ala-ala fans kita? Maksudnya gimana? Kalau fans itu kan memang mereka ngidolain dari awal. Ih, gue tuh apalagi gini nih, gue nggak suka deh mereka tuh nontonin gue gitu. Tak lama datanglah fans Igun. Ya lu. 2 orang. Kalau kayak Igun gitu. Nih. Gimana ada makanan buat kayak Igun kan? Bentar. Ini fans kamu. 20 tahun dia ngikutin kamu. Sebenarnya manajer, Ya. bukan dia fans dan dia ngikutin. Terus? Menghantui. Igun ada makanan buat kayak Igun kan? Makanan buat kayak Igun? Iya. Oh iya. Asik. Ini juga gitu. Ini juga. Igun minta THR. Mbak, saya ini artis bukan mau jaga malam. Ngapain Mbak kasih kopi segini nggak tidur dong gue. Igun Makasih ya, Mbak. Makasih ya. Assalamualaikum. Yang begini. Datanglah Raka melihat ini. Baru nyampe lokasi syuting ya? Iya, dari tadi aku di sini. Aku mau ke ruang ganti karena fans kamu terlalu banyak di ruangan. Bentar, Mas Raka. Kamu mau kemana? Ke ruangan. Kamu mau ke ruang ganti? Enak aja. Jam berapa nih? Buka warung. Ayo. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Bener gak sih kau bawa rantang tangannya gini? Hah? Biasa aja. Emang berat Ini gak ada isinya kan? Nggak ada. Raden Raka pernah viral gara-gara adegan syuting. Aku punya tayangannya, ini dia.
Kalau aku cuman pengen tanya itu gimana nasib editornya itu? Nah, itu sebenarnya teknik S3 marketing. Oh. Tapi gara-gara kejadian itu akhirnya langsung viral alhamdulillah. Jadi sebenarnya itu ceritanya kamu di surga. Agak lupa sih udah agak lama. Ya adalah di Ceritanya suatu lagi Berarti di sebenarnya alam- kita kalau mau ke surga alam cari aja baka kain hijau ya. Oke, nah biasanya kan orang suka nggak ngerti kalau itu bukan bagian dari kita kan, tapi dari tim. Akhirnya jadi kamu nggak yang dibully gitu? Malah orang-orang jadi pada ketawa sih. Mungkin ada yang bagian aku green screen itu diambil terus diedit kayak aku lagi di kartun, lagi di mana. Oh jadi mereka yang ngeditin malah? Jadi viral semua di Twitter. Iya, di bener mana lah. gitu. Oh, tuh lu gitu harusnya. Ngapain lagi? Ya, katanya lu kan udah mulai aktor, dia udah Iya. aktor, dia udah Enggak, gue udah hapus. hapus. Oh sempet kemarin aktor. Kemarin Indonesian Actor, sekarang gue mau ini peraih penghargaan pemeran pembantu terbaik FFI. Ini yang namanya gue bilang pemain bertingkah, ngerti gak? Baru syuting belum tayang udah mau dapat penghargaan. Tapi gue alhamdulillah loh. Gue kemarin syuting film 5 hari. Kok pas gue ngecek di rumah ada 5 botol. 5 botol nama gue kagak Kesini minum. untuk minuman di lokasi syuting. Yang ada tulisan namanya, nama aku. Kan aku bintang. Oh, Iya. Iya. Oh, nyenengin orang kan gitu, walaupun bulan puasa boleh. Ada namanya, Oma. Iya. Ada namanya gitu. Siapa pasti nama lu di botol Mak Bulan ya? Siapa ya? Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Marketing.